kamu fokus terhadap sesuatu, disitulah energi akan mengalir. Ketika kamu fokus sama kelimpahan, energimu akan mengalir kepada kelimpahan, otomatis realitamu akan mengalir kepada kelimpahan. Tapi ketika kamu fokus sama penderitaan dan kekurangan, ya akan seperti itu realitamu. Selama acara reuni di Jogja itu kira-kira apa gitu? Kalau saya secara pribadi sih, saya nggak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata ya. Kalau sekedar misalnya ditawari, ayo diajak berangkat ke sini ke sana, itu apa ya? Ada yang lebih daripada itu gitu. Iya. Melihat transformasinya teman-teman. Gimana Teh? Mungkin bisa di-share Teh kalau dari Teh Feby. Dari sebelum acara itu getarannya itu bisa aku rasain Mas, yang Jogja ya. Pada saat momen pertama di batch 16, aku baru buka pintu, aku udah kayak nggak kuasa untuk nggak meluk mereka satu-satu. Just want to say terima kasih udah dateng gitu. Karena aku tahu mereka banyak dari luar kota. Mereka prepare kan pasti di rumah mereka untuk di perjalanan naik kereta, mereka meninggalkan anak mereka di perjalanan berjam-jam, mereka ngumpulin uang sebelum itu, lalu hotel. Itu tuh perjalanan yang cukup lelah dan jauh gitu. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Padang, ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Swiss, ada yang dari Australia, ada yang dari Medan. Itu kalau bisa aku rasakan itu kayak magnet seluruh orang di setiap penjuru Indonesia tuh kayak tertuntun untuk ada di dalam satu pusaran frekuensi gelombang yang sama dalam kebersamaan cinta gitu. Jadi gerakan kolektif atau gerakan masalnya teman-teman yang berkesadaran untuk menyambungkan rasa atau menyatukan jiwa dan mereka bertemu secara fisik untuk saling menguatkan. Itu sih yang aku lihat, ini tuh memang beda ya dari yang lain. Si kerekatan rasa di antara kitanya itu loh, yang kenapa ya di dalam satu kelas atau belajar itu, aku memang punya kebiasaan Mas. Jadi pada saat ada satu teman alumni saudara kita yang testimoni, misalnya lunas utang atau mereka selesai untuk urusan PR tertentu, aku tuh selalu bilang, mereka kan tanya kan sama aku, Teh Feby, aku mau bales kebaikan Teh Feby, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku perbuat. Aku cuma bilang, nggak usah bales ke aku, tapi boleh nggak pay it forward? Apa tuh Teh pay it forward? Alirkan lagi kebaikan ini yang kamu rasakan. Ketika kamu jatuh, kamu bangkit. Kan ada caranya tuh untuk kamu bangkit. Alirkan lagi kebaikan ini ke banyak orang. Sehingga yang tadinya satu bangkit, pay it forward nih kedua orang. Yang ini bangkit lagi, pay it forward kedua orang. Bangkit lagi, pay it. Jadi itu akan jadi gurita virus cinta yang luar biasa gitu. Cerita pay it forward ini. Itulah yang terjadi Mas di keluarga besar Abundant Revolution. Itulah yang terjadi kenapa kelas Abundant Revolution di setiap kota itu selalu penuh. Karena ada keterikatan rasa itu, serasa kayak ada rumah kesadaran gitu. Serasa ada rumah kebahagiaan buat mereka gitu. Yang merasakan rasa yang sama. Tapi perenungan terdalamnya itu adalah selama ini kita sudah sama-sama jauh meninggalkan rumah sejati kita, Mas. Sudah jauh gitu. Ini kesejatianmu yang tanpa batas dan berkelimpahan, tapi kamu jauh pergi gitu. Meninggalkan yang tanpa batas ini. Terbukti dengan ketakutan kamu, keresahan kamu, kebingungan kamu, stresnya kamu, mau bunuh dirinya kamu, putus asanya kamu, itu adalah tanda di mana kamu menjauh dari rumahmu, sejatimu, naturalmu, yang sedari awal udah tanpa batas dan berkelimpahan gitu. Nah,
kesadaran untuk bersama-sama balik lagi ini loh Mas, yang seru kalau sama teman-teman. Kesadaran untuk bersama-sama berjalan pelan dalam kesabaran, dalam cinta, dalam support, dalam pelukan, dalam tanpa batas Mas Hendra. Jadi pada saat aku masuk ke batch 16, aku melihat wajah-wajah penuh harapan, wajah-wajah yang pengen dipeluk gitu secara jiwa ya. Jadi makanya pada saat kemarin tuh aku nggak kuasa untuk pengen melukin satu-satu gitu, hanya untuk bilang kamu ada teman, jangan merasa sendiri, kamu ada keluarga, jangan merasa sendiri ya, jangan takut lagi, jangan cemas lagi. Cuma mau bilang itu sih sama mereka kemarin, yang batch 16 ya. Pas batch 16 itu kan pagi ya. Iya. Pagi kita start jam 8 sampai jam 1 siang kan. Aku memang merasa ya gila sih. Materi ini memang bener-bener istimewa. Banyak banget. Pokoknya worth it banget ya teman-teman ya. Worth it banget kelas batch yang offline. Iya. Aku merasa ya Allah. Memang ini materi-materi yang sangat menjadi basic need, sangat krusial, yang dibutuhkan banyak orang. Artinya, kita semacam membuka sebuah pintu gerbang bahwa keberlimpahan itu hak untuk semua orang. Tahu dan mengalaminya. Tahu dan mengalaminya. Yes. Iya. Dan welcome untuk semua yang live di TikTok saat ini, atau siapapun yang nonton video ini. Kita terbuka untuk jadi keluarga besar. Jangan merasa sendiri dan kesepian ya. Ayo bareng-bareng yuk jadi keluarga. Banyak banget teman-teman di Jakarta yang minta kelas offline ya. Tapi mungkin teman-teman mungkin bisa join di Bali aja deh kali ya teman-teman ya. Kita ngumpul jadi satu di sana sekalian pas acara reuni dan disnatalisnya Abundant Revolution. Satu tahun. 1 tahun Abundant Revolution. Lilinnya nomor di Bali, 1 dong. gitu ya. Gila sih. Masya Allah. Bahkan kita yang menginisiasinya nggak sempat mikirkan itu gitu ya Teh ya. Aku nggak kepikir, diingetin sama anak-anak alumni. Teteh, kita udah beli tiket. Terus aku tanya, kan acaranya masih Desember. Iya, kita exciting. Tapi gawat juga Teh, kalau nggak segera beli tiket tuh gawat. Oh, Bali iya. itu kalau akhir Oh iya betul tahun betul. parah Oh iya banget. betul. Desember ya. Desember. Jadi memang harus di take sekarang ya, mumpung tiketnya masih oke gitu ya, Di masih info aja, available ya. anak-anak nanti di Oh, info iya, aja iya. tiketnya, kasihan kan Betul, nanti betul. kalau daftarnya terakhir. Betul betul. Makanya itu kita siasati yang mau daftar di awal biar dapat posisi terbaik di depan tuh biar dalam rangka untuk ngebooking tiketnya biar Iya. duluan juga. Ini terbuka buat umum kan ya Mas Umum, Hendra ya, umum ya. Jadi umum. teman-teman nggak hanya alumni tapi umum oke ya. Dan Ya. tetap paginya konsepnya sama kayak di Jogja. Paginya kita ada kelas batch 20 nanti ya. Ya. Terus nanti dilanjutkan sorenya siang sekitar jam 2 siang kita reuni di Sinatalis Abundant Revolution di Bali ya buat teman-teman semuanya gitu. Iya. Nah, Tadi kita baru bahas yang batch 16, belum bahas yang reuni. ya saat reuni itu kan ratusan alumni itu hadir kan. 300 lebih sama yang Zoom 400 hampir 450 maybe. Iya, benar-benar 400 sekian. 400 sekian ya. Itu kan hadir dengan energi penuh gitu ya. Dan memang yang paling berkesan tuh pada seneng banget tuh dipeluk Teh Feby sih ya. Saya pengen tahu ya. Gimana Teh perasaannya Teteh gitu ya di tengah-tengah mereka saat meluk mereka. Saya kan juga edik banget ya kelas-kelas pengembangan diri tuh saya seneng banget. Tapi rata-rata ya memang ada jarak antara coach dengan peserta gitu kan ya. Ini Teteh nggak benar-benar berbaur sama mereka gitu. Saya benar-benar berguru, belajar sama Teh Feby gitu. Apa sih yang Teteh rasakan di momen-momen saat itu gitu? Ada bahasa tubuh yang nggak bisa disetel. Mm-mm. Ada bahasa tubuh yang nggak bisa dibuat-buat.
alirannya begitu kuat untuk pada akhirnya setiap aku ketemu sama satu alumni tuh, aku memang fokus lihat dia untuk menghadirkan rasa gitu bahwa kita keluarga. Kita keluarga. Dan rasa ketika aku memeluk satu-satu teman-teman itu, aku adalah kamu. Kamu adalah aku. Yang ada hanya yang tanpa batas, hanya cinta tanpa batas di antara kita gitu. Jadi benar-benar sih memang Mas Hendra, setiap pelukan itu besar gitu. Karena memang aku tuh meluknya tuh yang benar-benar kayak menyatukan vibrasi dia dan aku gitu. Dan mereka semua itu kesayangan aku. Satu-satu mereka tuh aku sangat sayang gitu sama teman-teman. Dan aku sangat peduli sama teman-teman. Sangat peduli. Karena aku pernah merasakan ada di posisi mereka, Mas Hendra. Mungkin itu yang membedakan dengan yang lain. Aku seorang ibu, punya anak. Aku pernah merasakan single, lalu aku pernah merasakan terpuruk, aku pernah merasakan punya utang, aku pernah merasakan gak punya rumah, gak punya mobil, gak ada pekerjaan. Jadi ketika mereka hadir tuh, aku cuma mau ngomong, aku pernah kayak kamu. Jadi gak usah khawatir ya. Kita keluarga, yuk bareng-bareng melewati dan berjalan menuju sejatinya kamu yang udah tanpa batas dan berkelimpahan gitu. Karena di mana fokus kita ke sejatinya kita, identitas baru kita yang tanpa batas dan berkelimpahan, kamu fokus di sana, ketika kamu fokus terhadap sesuatu, disitulah energi akan mengalir. Ketika kamu fokus sama kelimpahan, energimu akan mengalir kepada kelimpahan, otomatis realitamu akan mengalir kepada kelimpahan. Tapi ketika kamu fokus sama penderitaan dan kekurangan, ya akan seperti itu realitamu, gitu. Jadi sebetulnya tugas aku dan Mas Hendra berdua cuma kayak wake up call doang gitu, Mas. Tililililililit. Halo. Ini loh sejatimu yang tanpa batas dan berkelimpahan. Udah jangan main lama-lama di luar, masuk ke dalam. Nah kayak gitu kurang lebih, Mas. Iya. Dan oh ya, 5 hari lagi nanti Teteh akan bikin acara Zoom spesial dengan harga yang sangat terjangkau buat teman-teman yang belum ada kesempatan untuk ikut kelas. Silahkan join, nanti hubungi admin Nadiroso aja, di bio TikTok itu ada. Terus tanggal 25-nya kita ada batch 18 ya Teh ya? 18. Batch 18, kelas batch 18 nanti di 25 September. 11 Septembernya jam 2 siang biasanya. Itu tanpa pendampingan. Ya, itu tanpa pendampingan di grup ya. Nah, silakan ada teman-teman yang mau join, monggo. Dan kan sebenarnya kita menghadirkan Abundant Revolution itu kan ingin memberikan sebuah solusi ya terhadap berbagai macam problematika yang dialami teman-teman, misalnya hutang, relationship, sakit, terus kemudian karir bisnis melejit dan lain sebagainya gitu. Nah, di dalam momentum reuni kemarin kan juga tidak sedikit yang memberikan testimoni baik secara implisit maupun eksplisit gitu, karena tidak mungkin panggung bisa menampung semua teman-teman yang mau memberikan testimoninya, tidak mungkin karena soal waktu dan lain sebagainya begitu. Nah, mulai dari Desember tahun lalu sampai akhir tahun atau sampai detik ini di bulan ini gitu, apa Teh testimoni yang sangat membekas, sangat berarti beserta polanya teman-teman, ya mungkin bisa di-spill sedikit ya. Mulai dari misalnya jodoh, terus kemudian sakit, yang akhirnya kemudian sembuh, terus nggak ngurus lah, masalah finansial nggak ngurus, tapi aku bener-bener mendapatkan sesuatu yang nggak pernah aku dapatkan sebelumnya gitu kan, tahu sendiri ya. Betul, termasuk hutang.
Iya. relationship dan lain sebagainya. Mungkin bisa dieksplor satu-satu. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah mengirimkan sinyal harapan kepada sahabat semuanya. Iya. Oh ternyata gitu tuh ada ilmunya toh, ternyata ada yang bisa aku lakukan toh, bahwa oke, ternyata aku nggak boleh kehilangan harapan. Itu maksudnya. Silakan Teh. Iya. Wow. Dalam satu hari testimoni yang masuk sama kita tuh 10-20 testimoni Mas Hendra. Dan dari mulai Desember sampai dengan saat ini, itu begitu banyak sekali testimoni. Dari urutan yang paling tinggi misalnya. Ada sebuah testimoni di mana ada seorang ibu yang tadinya mau bunuh diri, yang tadinya nggak ada harapan hidup dia, yang tadinya dia udah ngerem aja di kamar, yang tadinya udah hopelessnya dia gitu. Tapi dia mulai menyadari bahwa ini bab 1 adalah cerita sejatinya diriku gitu. Di titik dia mulai sadar bahwa oh ini sejatinya diriku. Dia ganti identitas tuh, jadi identitas yang berkelimpahan dan tanpa batas. Dia menjalani daily rutin. Kuncinya tetap di praktek, Mas. Karena gini, kalau misalnya Mas Hendra dikasih resep nih sama Chef Rudy lah misalnya, resep nasi goreng. Mas Hendra dapat tuh resepnya tuh, dicatat tuh resepnya. Oh gila, ini resep keren banget ya, resep ini bagus ya. Tapi kalau Mas Hendra nggak pernah praktekin nih Mas, nggak pernah ngirisin tuh bawang, nggak pernah goreng-goreng campurin bumbunya, Mas Hendra kan nggak bisa nyicipin kan, nggak bisa ngerasain bener ya rasa nasi goreng tuh enak gitu. Kalau cuma dibaca doang resepnya kan nggak bisa mengalami gitu. Nah teman-teman yang sudah manifest terindah itu mereka mengalami. Yang paling indah itu adalah Mas, ketika terpuruk, kalau yang paling total terpuruk kan udah mau bunuh diri Mas, bener nggak? Udah memang mencoba bunuh diri gitu. Ketika proses itu akhirnya ketemu kesadaran, belajar, dan akhirnya dia mulai praktek, mulai ada jalan keluar. Jadi praktek tentang menerima melepas realita yang menjadi lapisan-lapisan emosi, ini adalah yang utama sebenarnya.